Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi mempelai berdua, Edward Makari, dengan Wene Kevina Adelia. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Dan mereka telah berdoa, dan hari ini Tuhan, sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini, secara khusus bagi mempelai berdua, Edward Makari dengan Wene Kevina Adelia. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, saya ajak kita semua yang hadir di tempat ini, apapun keadaan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita tetap bersukacita sebab Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, terlebih bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Pasti hidupnya ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, secara khusus pada saat ini kita ikut mendoakan mempelai berdua, supaya mereka berdua di dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kepada mempelai berdua, ketika kalian pacaran, ya setelah mengenal, Tuhan menaruh benih cinta di antara Anda berdua. Apakah Edward
engkau berdoa, ini panggilan akrabnya mempelai putri apa? Gebina atau Wina? Ya. Edward ya panggilan akrabnya. Edward, apakah engkau berdoa Tuhan, apakah Wina ini adalah tulang rusukku? Nah demikian juga Wina ketika engkau pacaran dengan Edward, apakah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan apakah Edward ini adalah pendamping hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Ini menjadi dasar yang sangat penting. Nanti dalam membangun rumah tangga, nanti kalian akan menghadapi berbagai hal dan termasuk apa yang kau tidak harapkan pada diri pasanganmu mungkin ada padanya. Tetapi dengan yakin dan percaya, aku sudah berdoa. Dan aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian juga saat ini mempelai berdua saya ajak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan bingung acara yang lain dengan hal-hal yang lain. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang bersungguh hati kesanalah Tuhan memerintahkan kekuatan berkatnya dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh hati. Saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh fokus saat ini. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh minta, maka Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga bagi kita semua yang hadir, saudara sekalian. Lalu saudara kepada juga kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Karena itu menentukan kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian ada di tempat ini, kita semua pribadi lepas pribadi, ada bahagia atau tidak bahagia, itu tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tanggamu harmonis, rukun, dan baik saudara, saya percaya Anda sekalian bahagia. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia. Itu tergantung kehidupan rumah tangga orang tuanya. Demikian juga nanti berikutnya generasimu, keturunanmu apakah akan bahagia masa kecilnya tergantung mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Sekali lagi saudara sekalian, pernikahan adalah rencana Tuhan bagi kebaikan umat manusia. Tentu kita semua ingin supaya mempelai berdua hidup rumah tangganya diberkati Tuhan dan bahagia. Itulah yang menjadi kerinduan dari gereja dan kita semua yang ada di pelayanan pernikahan, semua merindukan pernikahan dari jemaat sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita mesti hidup sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita sebenarnya ada dalam perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Maka di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Lalu juga ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Pastikan saudara ya, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, hidup rumah tangga kita bahagia, jangan keluar dari kehendak rencana Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau sampai ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, saudara Tuhan yang merencanakan pernikahan. Tujuan Tuhan merencanakan pernikahan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pastilah kehidupan rumah tangga mereka bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Setiap kali pemberkatan nikah, ini yang menjadi dasar yang saya sampaikan saudara sekalian. Matius pasal 22 ayat yang ke-37, satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, saudara, orang yang belajar tentang Allah, belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, mereka bertanya dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Jadi kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu hukum yang penting, maka mereka akan menjawabkan berarti yang lain kurang penting. Saudara, tetapi Tuhan menjawab demikian. Ayat yang ke-37. Jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, saudara, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, sekian banyak ya hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, tapi kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang paling penting nomor satu saudara adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara sekalian, kualitas hubungan akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kualitas hubungan kita itu seperti apa? Itu nanti menentukan kualitas kehidupan kita. Demikian juga kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Kan yang nomor satu Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, segenap itu apa? Persamaannya apa? Segenap, seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya. Jadi segenap hati, sepenuh hati, ya, tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh saudara sekalian. Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi jangan dibalik saudara sekalian ya. Allah terlebih dahulu mencintai kita, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah sudah buktikan kasihnya. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah kematian, masuk neraka. Tapi Allah begitu mencintai manusia, dan firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang benar. Maka Allah sendiri menjadi sama dengan manusia. Dan satu-satunya manusia yang dilahirkan, yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Dan dia datang untuk menanggung dosa kita. Kemarin Jumat Agung kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dia adalah firman, dia adalah Allah, dan dia yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan manusia, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang dicintai, yang dikasihi, yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, yang segala suatu kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak taat, jatuh dalam dosa. Dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi kasih Tuhan tetap tidak berubah. Allah sendiri menebus dosa kita. Dan harga yang harus dibayar oleh Tuhan dengan darah dan nyawanya. Maka nomor satu, kita harus nyadari dulu. Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan mengasihi sesama kita. Tuhan mengasihi istri kita, Tuhan mengasihi suami kita, Tuhan mengasihi orang tua kita, Tuhan mengasihi semua manusia. Maka nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Mempelai berdua, pertama bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, Alkitab ini petunjuk saudara ya. Supaya kita hidup dalam berkat Tuhan itu kita bisa belajar bagaimana Allah itu berkarya di dalam dunia, di dalam diri umat manusia. Lalu kita bisa belajar bagaimana manusia yang meresponi apa yang Tuhan kehendaki, yang berjalan dalam perintah Tuhan. Itu hidupnya seperti ini, yang melawan Tuhan, yang tidak taat akibatnya seperti ini. Jadi saudara, semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, hidup kita berhasil, saudara, dan kita menjadi berkat, kita memuliakan nama Tuhan, sehingga nama kita, saudara sekalian, dimanapun kita berada, nama Tuhan ditinggikan. Ya, demikian juga mempelai berdua, ya, mesti memuliakan nama Tuhan. Di mana besok engkau berumah tangga, sampai orang itu berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Nah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan sampai suatu rumah tangga akhirnya tidak bahagia, berantakan saudara. Bukan seperti itu, tidak memuliakan nama Tuhan. Selama kita nyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, pernikahan kita milik Tuhan, rumah tangga kita milik Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kita adalah sumbernya dari Tuhan. Dan itu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya, hidup kita dalam ketaatan, maka sebenarnya akan mendatangkan anugerah berkat dalam hidup kita. Nomor satu, bangun mesbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Awal, kalau benar-benar ya, kalau kita benar-benar Tuhan itu menjadi nomor satu yang utama, jadi dalam setiap kehidupan kita yang awal kehidupan kita selalu mengutamakan Tuhan terlebih dahulu.
Nah, saya mau tanya mempelai berdua, jujur ya. Bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama, Edward? Hah? Doa. Kalau Wena, tenan, enggak buka HP dulu. Saudara dikasih Tuhan sekarang itu, saudara sekalian tantangan kita, ya, itu HP. Smartphone kita. Smartphone, ya saudara kalau ketinggalan sudah bingung. Wah, pasti berusaha. Smartphone selalu bersama dengan kita, ya. Hampir tidak lepas-lepas ya saudara sekalian. Nah, sebentar-sebentar kalau ditaruh di saku, sebentar-sebentar dibuka, dilihat saudara sekalian. Begitu lobet, cepat-cepat cari colokan saudara sekalian. Nah, begitu lalu ini paketnya sudah habis, cepat-cepat diisi saudara sekalian. Sampai seperti itu saudara ya. Kadang-kadang kalau kita lihat YouTube, kadang-kadang smartphone ini menjadi yang utama. Bahkan anak pun sampai tidak diperhatikan. Kalau ada ya YouTube itu, anaknya nangis, mamanya diam sibuk dengan smartphone-nya, entah itu main game atau apa saudara sekalian, anaknya nangis dibiarkan. Tapi begitu kalau smartphone-nya ditaruh, begitu ada bel bunyi, cepat-cepat lari langsung ditanggapi saudara. Anak nangis tidak ditanggapi, tapi HP begitu memberi kode ada panggilan langsung ditanggapi saudara. Anaknya nangis, rewel, minta minum, minta susu, dan dibuatkan susunya habis, tidak dibeli-belikan saudara. Tapi kalau pakainya habis, cepat-cepat diisi. Nah itulah saudara, tanpa hati-hati, smartphone kita bisa menguasai diri kita. Smartphone sangat baik, banyak hal yang bisa ambil saudara, bisa jadi berkat. Tapi hati-hati, smartphone juga yang menghancurkan. Begitu banyak saudara sekalian, rumah tangga hancur gara-gara smartphone. Anda berdua, nanti kalau sudah hidup bersama-sama, mesti harus memiliki prinsip bersama. Keterbukaan harus sungguh-sungguh. Maka kalau smartphone-mu di password, harus masing-masing tahu. Jangan sampai tidak tahu. Ya, terbuka itu tidak memberi kesempatan pada iblis. Dan juga menghindarkan kesalahpahaman. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Itu menentukan kualitas hidup rohanimu. Bangun mezbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Di mana kita ada dalam hadirat Tuhan, maka di situ damai sejahtera sukacita, Allah akan menyertai kita. Halau hidup kita disertai Tuhan. Terang Tuhan memimpin hidup kita. Maka dimanapun saudara akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada Kristus, sehingga bukan karena ada aksesoris ya, karena salib atau apa saudara sekalian, tapi orang bisa tahu, ini pasti orang Kristen. Ini Edward ini pasti anak Tuhan. Cara hidupnya, cara bekerjanya, bisnisnya, itu menunjukkan orang Kristen, saudara sekalian. Jangan sampai orang Kristen tapi dikejar-kejar sama polisi, saudara sekalian. Tapi hendaklah memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kau berada, biarlah Kristus dipermuliakan. Dalam hidup rumah tanggamu, dalam pekerjaan usahamu. Nomor 1 kan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah saudara, kalau kita baca di Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakan kasih, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan saudara. Yang mengikat adalah kasih. Demikian juga hubungan suami istri. Di atas semuanya adalah kasih yang mempersatukan. Nah kasih itu seperti apa? Silakan dibuka di pita yang biru. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai 3 itu mengingatkan. Ya. Sekalipun kita bisa berbahasa macam-macam, bisa berkata-kata, ya berbagai bahasa saudara sekalian, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau tidak ada kasih semuanya seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Gergedebu saudara ya, ngomong tok mungkin saudara sekalian. Nah saya tidak tahu, Wena kamu jatuh cinta sama Edward? Oh ya, apakah Edward sering merayu kamu? Oh enggak. Lah ya saudara, seringkali wanita jatuh cinta karena rayuan saudara sekalian. Tapi kalau perkataan rayuan tanpa kasih itu gombal saudara sekalian ya. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku mengasihi umat manusia, aku mencintai engkau, itu kasih Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh. Nah demikian juga ukuran kita dengan Tuhan itu seperti itu. Dan sama kalian, nah kasih
perkataan, ucapan tanpa kasih tidak ada faedahnya. Sekalipun itu pujian, ya saudara sekalian. Lalu yang kedua dikatakan sekalipun punya pengetahuan, punya iman, saudara sekalian. Tapi kalau tidak ada kasih pun tidak ada faedahnya. Sekalipun rela berkorban, sampai berkorban segala sesuatunya, sampai mengorbankan dirinya. Tapi Tuhan berkata kalau tidak ada kasih juga tidak ada faedahnya. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat di dunia ini banyak orang yang kita katakan, wah baik. Orang itu baik, orang itu dermawan, orang itu sosialnya besar. Wah ada bencana, dia ngasih sembako begitu banyak. Saudara sekalian, semua yang dia lakukan tanpa kasih Allah, semuanya di mata Tuhan tidak ada artinya. Ya, saudara, jadi itu dasarnya adalah dari Tuhan, kasih. Maka firman Tuhan berkata, yang utama kasih Tuhan dan yang kedua kasih sama. Kasih itu, saudara. Allah itu kasih. Tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Lalu kasih itu apa? Ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Ya. Nah kalau benar-benar kita ada dalam kasih Tuhan, dan kemudian juga Edward dan Wene sekalian saling mengasihi, maka kasih kalian pasti akan buahnya sabar. Ya. Nanti dalam membangun rumah tangga, pasti kita akan menghadapi hal-hal yang membuat kita bisa emosi. Ya. Bisa emosi. Ini suami istri, ya, sudah berapa tahun menikah? 25 tahun. Dalam membangun rumah tangga, sering terjadi perselisihan? Sering. Ya. Mesti sabar. Ya. Kalau satunya sedang emosi, sama emosinya, maka terjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Tapi kalau satunya emosi, satunya itu sabar, kasih itu sabar ya. Itu meredakan. Nah, firman Tuhan juga berkata, ketika jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan. Jadi kalau sedang marah itu mesti tekanan nadanya tinggi. Ya. Lalu tinggi, wajahnya dari merah padam, matanya melotot, terus ini otot lehernya keluar, saudara, suaranya kenceng. Nah, kalau kita tanggapi dengan marah, makin marah, saudara sekalian. Nah, maka kasih itu sabar. Sabar itu banyak hal, saudara sekalian. Sabar nerima pasangannya apa adanya. Nanti dalam membangun rumah tangga ada hal-hal yang jengkelkan, saudara sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian hadapi. Nah, saya tidak tahu ya. Misalnya istrinya itu seorang yang rapi. Ya. Kalau bangun tidur sudah merapikan tempat tidurnya. Kalau sudah sekian hari, saudara, seminggu, 2 minggu atau berapa, mulai diganti spraynya. Ya, itu rapi dia. Menata rapi. Lalu tempat sepatu ada. Nah, kalau kebetulan suaminya pola hidupnya asal-asalan, saudara ya, dari dulu modelnya seperti itu, apalagi waktu kos, saudara sekalian ya, males bersih-bersih, saudara sekalian. Begitu bangun tidur ya bangun tidur, saudara sekalian. Pakaian ya lempar sana, lempar sini, saudara. Nah, itu kebiasaan. Seringkali itu mancing juga emosi istrinya. Kalau sepatu ya taruh di situ, bukannya di balik pintu, ya lempar sana. Nah, saudara kalau tidak sabar, mungkin bisa jadi pertengahan. Gerungono rame, wis cerewet bae, saudara ya. Itu hal sehari-hari terjadi bisa seperti itu. Dulu waktu saya pacaran, saudara ya, saya itu pakai baju itu ya tidak terlalu perhatian. Terhadap diri enggak begitu perhatian. Pokoknya pakai baju gitu ya, kaos ya di luar seperti itu. Nah, mulai pacaran istri saya waktu masih pacaran ya, jadi pacar saya, itu saya sering kali kaosnya dimasukin. Karena cinta ya, nurut ya, masukkan. Ya terus saudara, saya terus akhirnya kebiasaan, jadi pola biasa. Setelah jadi pola biasa, saya tidak bisa saya senang tertib. Senang rapi, saudara. Akhirnya jadi rapi. Walaupun saya kerja, saya waktu itu buka rumah makan, tapi senang rapi, saudara. Saya enggak senang tangan saya kotor dan sebagainya. Nah, itu menjadi pola. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga. Nanti suami sih, ini perkara yang kecil. Nah, butuh sabar. Lalu kasih itu murah hati. Terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, saudara. Bisa jadi pertengahan tadi ya, terjadi pertengahan perselisihan. Mesti harus murah hati. Walaupun pasangannya sempat melakukan kesalahan, harus murah hati. Kalau dia minta maaf, ya harus selesai. Murah hati, memaafkan, murah memberi, suka memberi.
Cinta itu suka memberi yang baik, ya, bukan suka memberi yang tidak baik, tetapi memberi yang baik. Seneng ya melihat orang yang dicinta itu bahagia, suka memberi. Ya kalian kalau pacaran kan gitu, suka memberi perhatian, memberikan ya hal-hal yang baik. Lalu kasih itu apalagi tidak sombong, ya. Kasih itu tidak sombong, sombong itu juga merusak hubungan suami istri. Ya, nanti perbedaan pendidikan, tidak tahu pendidikan kalian sama atau tidak, tingkat pendidikan sama. Ya. Kalau pas berbeda pendidikan, tapi juga bisa perbedaan keluarga saudara sekalian, ya status keluarga. Seringkali kesombongan itu merusak. Iki mbok eling-eling, kelingan ki sapa, saudara. Ya sudah jadi pasanganmu itu adalah teman hidupmu. Gak boleh, harus menghargai. Sebenarnya suami istri itu harus saling menghargai. Kalau engkau tidak menghargai ya bodoh sendiri, wong itu pasanganmu kok. Suami istri itu sudah dikatakan firman Tuhan itu menjadi satu, kepala dan tubuh. Jadi satu saudara sekalian. Jadi kalau suami istri ada suami yang jelekkan istri, itu dia sendiri menjelekkan dirinya sendiri. Atau sebaliknya istri yang menjelekkan suaminya itu sama dengan menjelekkan dirinya sendiri. Ya. Nanti kalau istri-istri, ibu-ibu kalau pas PKK kumpul-kumpul, nah ini kalau ada istri-istri yang cerewet malah suka cerita jeleknya suami, ya itu bodoh sendiri. Mesti harus bangga dengan pasangannya. Kau menghargai pasanganmu, kau akan menghargai pernikahanmu. Ketika kau menghargai kehidupan rumah tanggamu, kau akan mencintai rumah tanggamu, kau akan berjuang untuk rumah tanggamu. Jadi itu seperti itu saudara. Bagaimana kau menanggapi? Nah kasih itu tidak sombong, kasih itu juga tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak berlaku tidak sopan. Tapi saudara sekalian dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Egois itu susah membuat bahagia saudara. Orang yang egois susah bahagia dan juga membuat orang lain juga gak nyaman saudara. Ya, kalau sudah ketemu orang yang egois, sudah gak senang bersahabat dengan dia. Itu inginnya dia, saudara sekalian. Nah demikian juga saudara dalam kehidupan saudara. Keberadaan kita ini yaitu apakah kita kasih Kristus, kasih Allah dalam hidup kita. Sudah nanti dikenal dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang baik atau orang yang disukai atau tidak disukai. Kalau saudara punya klub saudara sekalian ya, nah kan seneng. Tapi ada di antara itu ada orang-orang yang memang jengkelkan tidak disukai. Nah, kalau punya rencana biasanya berusaha tidak diberitahu. Supaya tidak ikut. Wah kalau dia ikut sudah suasana kurang menyenangkan. Ya, dia bikin masalah kurang menyenangkan. Ngomongannya juga tidak enak. Nah, membuat suasana tidak nyaman. Nah, kadang-kadang kalau kumpul-kumpul, kayak kok datang sing kandhani sapa kok bisa tahu. Itu artinya dia tidak sukai saudara. Tapi kalau saudara jadi orang yang disukai, yang menjadi berkat, saudara datang, loh kok dia tidak datang, dicari-cari saudara. Apa tidak diberitahu, apa dia tidak tahu. Sudah di mana saudara sekalian? Saudara bekerja juga demikian. Kalau engkau bekerja bagaimana? Nah, maka firman Tuhan itu berkata, kasih itu jadi berkat saudara sekalian. Ya, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi justru orang yang bisa jadi berkat itu memberkati diri sendiri. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi dalam hidup itu seperti itu saudara sekalian. Sudah pasti, hukum Tuhan itu pasti saudara ya. Pasti, kalau saudara nabur hal yang baik saudara sekalian, satu hari saudara mesti akan menuai juga suatu hal yang baik. Nah saya jadi ingat saudara sekalian, satu kali ini seorang ibu cerita sama saya, wah panjang lebar ceritanya, singkatnya demikian saudara. Dia menikah, dia dapat keluarga itu, suaminya dari keluarga yang kaya. Makmur saudara sekalian. Nah entah bagaimana, akhirnya suaminya dan keluarganya akhirnya gagal. Ya. Dan termasuk dia sendiri sampai kekurangan. Sampai benar-benar kekurangan dari yang kaya sampai kekurangan, sampai makan pun susah. Dia cerita sampai makan pun susah. Sampai terpaksa makan ubi, makan ketela dan sebagainya. Dan suaminya itu sampai kerja di pom bensin. Ya. Jadi kerja di situ, di pom bensin saudara sekalian. Tidak ada tempat kerja yang lain sampai di pom bensin dan jarak rumah ke tempat kerja cukup jauh. Jadi hasilnya itu tidak banyak lagi saudara. Satu kali, dia ngisi pom bensin, dia ngisi ada mobil, masuk dia ngisi. Yang kebetulan orang itu yang punya mobil dia lihat seperti kena. Kamu kan ini toh,
Pertama tidak mau ngaku. Tidak. Dia tahu itu tetangganya dulu. Tidak. Dia berusaha tidak mau identitasnya. Tidak kamu. Terus dia tanya, kamu sekarang tinggal di mana? Kamu anakmu berapa? Tinggal di mana? Tanya saudara dengan jelas. Lalu saudara orang ini yang punya mobil langsung pergi. Cari saudara, istri dan anaknya. Lalu istri cerita kondisinya. Lalu orang itu berkata, semua anakmu tak biayai, sekolah tak biayai. Setiap bulan aku akan bantu kamu. Dibantu saudara sekalian. Lalu dia cerita, papahnya dia yang kerja di pom bensin, waktu dia kaya. Aku setiap kali dia tantangan, dia selain panggil dia, ayo sini makan, ayo sini makan. Jadi dia keluarga dulunya kurang. Dia dikasih makan sama papahnya terus. Dan dia ingat saudara sekalian. Dan dia pesan sama adik-adiknya yang lain. Ini nanti keluarga ini, kalian kalau sampai aku tidak ada, mereka belum selesai, kalian selesaikan. Jadi saudara, tabur tua itu tetap saudara sekalian. Apalagi dasarnya kasih. Karena kita cinta Tuhan, kita cinta sesama. Segala apa yang kita lakukan di dalam kasih tidak akan sia-sia. Maka mempelai berdoa. Kalau ingin bahagia, pertama adalah kasih kepada seisi rumah. Keluarga sendiri. Jadi suami yang mengasihi istri. Jadi suami, jadi kepala rumah tangga yang mengasihi anak-anak, berjuang untuk kebahagiaan anak-anak. Jadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, laki-laki yang takut akan Tuhan maka menjadi pintu berkat. Memberkati anak keturunannya nanti. Maka jadi istri demikian juga. Mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya. Berjuang untuk kebahagiaan keluarga. Dan jadi istri yang mendukung suami, berdoa untuk suaminya. Jadi istri yang cakap, suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Jadi ketika Tuhan menciptakan pernikahan, kalau dua orang sehati sepakat di dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, apa yang dia doakan, apa yang diperjuangkan akan Tuhan beri. Maka suami istri itu kalau bersatu hati sepakat. Maka pekerjaan iblis saudara, yang pertama adalah merusak hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri ini rusak saudara sekalian, mereka tidak lagi saling mengasihi. Mungkin lama-lama bisa saling kecewa dan akhirnya benci. Nah di situ penderitaan mulai datang saudara. Kehilangan kebahagiaan, keharmonisan. Lalu sakit penyakit muncul dan sebagainya. Mulai rusak saudara sekalian. Dampaknya sampai ke anaknya juga. Kalau kemarin saudara ikut ibadah ya Jumat Agung, lalu salah satu drama yang diberikan saudara, di situ gambarkan suami istri yang bertengkar terus, ribut terus, rame, anaknya sampai stres saudara sekalian. Jadi kalau orang tua ya, papa mama ribut saudara sekalian, apalagi mulai ada KDRT, itu anak stres saudara sekalian, tertekan jiwanya. Nah, tapi ketika orang tua itu rukun bahagia, anak bertumbuh jiwanya dengan baik. Anda berdua menentukan masa depan rumah tanggamu. Bagaimana kau membangun? Kalau kau meletakkan di atas semuanya kasih yang menjadikan, mengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, hidup rumah tanggamu pasti diberkati oleh Tuhan. Nanti kamu baca batas yang saya kasih dengan kertas itu, ya. Efesus pasal yang kelima itu adalah dasar bagaimana kita membangun rumah tangga. Taati firman Tuhan. Jangan pakai otak, jangan pakai perasaan. Sudah apa kata firman Tuhan, begitu kita melakukan, maka kuasa firman Tuhan terjadi. Dan pasti membawa kita bahagia. Sudah pasti benar, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti membawa kepada kita dalam anugerah berkat Tuhan. Jadi lakukan saudara. Mempelai kedua, lakukan firman Tuhan. Pertama, istri tunduk pada suami. Karena ketika engkau ngambil keputusan, aku mau menikah dengan Edward, satu hal, aku mau tunduk kepadanya. Kalian pacaran berapa lama? 7 sampai 8 bulan, tahun. Ya, 7-8 tahun, hampir 7 tahun lebih ya, hampir 8 tahun. Nah, kalian selama pacaran pernah terjadi perselisihan? Sering, sering berdebat ya, sering bertengkar. Nah, saya mau tanya jujur, siapa yang banyak mengalah, Wene atau Edward? Seimbang. Wah, berarti 50-50. Iya, tapi belajar ya.
mengalah bukan berarti kalah, ya. Itu harus jadi prinsip, ya. Kita mengalah karena mengasihi. Kita mau ya tidak ngotot ingin menang, saudara, mementingkan diri sendiri, susah bahagia. Tapi kalau kita berjuang untuk supaya kebahagiaan, pasti membawa bahagia. Tapi perintah firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, belajar tunduk. Istri yang tunduk membuat dia sendiri bahagia. Itu kebenaran firman Tuhan, sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Bisa jadi, Wene, kau nanti dalam masa depanmu, engkau menjadi lebih sukses dari suamimu. Bisa jadi ya, siapa tahu kamu lebih sukses. Penghasilanmu jauh lebih besar, usahamu lebih besar. Nah, tapi tetap tunduk pada suami. Nah, seringkali tanpa disadari ketika istri lebih berhasil dari suami, kadang-kadang mulai mandang rendah suaminya. Begitu dia mandang rendah suaminya, tidak menghargai suaminya, sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Dia tidak bisa mesra dengan suaminya, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi kalau dia tetap bangga, dia tetap menyadari suamiku takut akan Tuhan, dia menjadi pintu berkat sehingga apa yang aku kerjakan, apa yang aku usahakan, aku diberkati karena suamiku yang membuat pintu berkat dalam hidupku. Nah, demikian juga suami firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Ketika engkau mengasihi istri, dan engkau walaupun istrimu ada kekurangan kelemahannya, kau tetap mengasihi. Ketika engkau mengasihi, kau menikmati hidup rumah tangga. Jadi jangan pikir kalau suami otoriter, keras gitu ya. Lalu juga seisi rumah takut, dia bangga. Oh, dia tidak bahagia sebenarnya, sudah tertekan jiwanya. Tapi kalau dia menjadi suami yang seisi rumah merindukan, seisi rumah itu sayang, saudara sekalian, itu dia bahagia. Jadi jangan sampai ditipu iblis. Kamu jadi laki-laki, kutu keras, kutu ini. Wah, saudara sekalian ya. Sehingga seisi rumah itu takut gitu. Bukan gitu. Tapi jadi suami yang membawa damai. Ya. Sampai diharapkan ketika anak papa pulang. Wah, anak Isra. Papa pulang. Minta gendong. Nah, ayo Pak jadi kuda-kuda. Ya, di kepalanya ditekan-tekan sama anaknya. Tapi senang saudara ya, itu bahagia. Firman Tuhan itu tetap kebenaran. Laki-laki suami yang mengasihi seisi rumah membuat dia sendiri bahagia. Ya, dibuat seisi rumah bahagia. Kalau engkau lakukan hubungan suami istri itu pasti menjadi hubungan yang harmonis, bahagia. Nanti kualitasmu hubungan orang tua dengan anak baik, maka kualitas rumah tanggamu baik. Ketika engkau bekerja, bagaimana kualitas hubunganmu dengan sesama pekerja, saudara, sama bisnis baik, pasti pekerjaan kalian juga baik. Jadi hubungan itu yang menentukan. Bangun hubunganmu dalam kasih Tuhan. Maka engkau rumah tanggamu, hidupmu bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa taruh dulu. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Setiap orang pasti ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi lihatlah sisi yang baik dan buatlah orang yang kau cintai bahagia. Apa yang Tuhan rencanakan dalam pernikahan sebenarnya adalah menggambarkan hubungan kita Kristus dengan jemaat. Ya, pernikahan itu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Yang diikat dengan kasih. Kasih itu tadi sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Buatlah orang yang kau cintai itu bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Saya ajak untuk mendasari ikrar janji ini dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Edward Makari dengan Wena Gebina Adelia. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka
Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga kami serahkan cincin pernikahan mereka. Tuhan berkati sebagai tanda ikatan cinta kasih mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Edward Makari, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Edward Makari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Wina Gebina Adelia yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Wina Gebina Adelia, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Wina Gebina Adelia, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Edward Makari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas ini melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Edward, kenakan cincin tan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Wina, kenakan cincin tan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, dengan hati yang penuh rasa syukur, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah, ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Edward Makari dengan Wena Gebina Adelia, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Edward Makari dengan Wena Gebina Adelia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Edward Makari, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Wena Gebina Adelia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua saling berhadapan. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Silakan Edward membuka cadarnya. Kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatunya. Karena keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Kalian berdua sudah jadi suami istri. Ya. Silakan Edward mengungkapkan bahwa Wena adalah istrimu. Ya. Saya minta mic-nya.
Istri saya Wina, istri saya. Kalau tidak Wina, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Wina. Suami saya Edward suami saya. Kalau tidak Edward, bukan suami saya. Iya. Silakan Wena pegang pundak suamimu dengan mesra. Ya, mic-nya bisa diberikan ya. Edward pegang pinggang istrimu. Wena, pria yang kau pegang pundaknya, dialah pria yang akan menemani hidupmu. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kalian akan hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Buatlah pasanganmu jadi teman, maka akan jadi teman hidupmu, teman sekerja, teman sepenanggungan, dan juga sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Edward, wanita yang kau pegang pinggangnya, dialah yang akan menemani, menjalani hidup ini jadi penolong. Buatlah dia bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan Edward, berikanlah ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Silakan Bener juga cium suami. Loh, suami ya seneng loh dicium istrinya. Ya. Iya. Bagaimana? Menyenangkan gak ini? Hah? Menyenangkan apa enggak? Oh, menyenangkan. Silakan, mau lagi silakan. Oh enggak. Oh nanti sendiri ya. Oke. Iya. Dari gereja akan memberikan akte Anda berdua telah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya ya. Bisa ditaruh dulu. Ini mama. Ya, silakan mempelai berdua datang pada mamahnya Wene bersama-sama. Silakan Wene ucapkan terima kasih sama mama. Ya. Kalau engkau sampai hari ini, ya, mama duduk aja. Siapa dulu? Silakan ucapkan terima kasih sama mama. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan mama yang berjuang membesarkan, berjuang tenaga, pikiran, perasaan. Ya, silakan Wene. Aku mau ngucapin terima kasih. Hampir 27 tahun mama besarin aku sendiri. Dan mama buktiin bahwa mama orang yang luar biasa. Banyak hal yang bisa tak pelajari dari mama. Terima kasih telah membesarkan aku sampai sebesar ini. Aku tahu berat sekali buat mama. Tapi mama membuktikan bahwa mama adalah wanita yang hebat. Aku selalu berdoa dan berharap mama selalu sehat dan berumur panjang. Serta aku memohon supaya mama mendoakan dan merestui pernikahanku hari ini. Terima kasih. Iya. Mama mau kasih nasihat? Ya, silakan mempelai langsung sungkem sama orang tua bersama-sama. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, Wina, mama dipeluk ya. Rela menderita, ajarilah kami bahasa cinta.
Silakan berdiri wali orang tua. Kami Ya. dekat padamu ya oh Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami. Ya. Wali orang tua suami istri ya, sudah 25 tahun hidup bersama. Ya bisa saling berhadapan dulu. Iya. Sudah 25 tahun. Putra putrinya berapa? 2. Sudah ada yang menikah? Belum. Ya. 25 tahun hidup bersama-sama. Sudah tadi ya juga banyak perselisihan, pertengkaran ya. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi dibangun lebih indah lagi. Sehingga menjadi sebuah kisah kehidupan rumah tangga yang indah. Yang pertama yang baca itu anak. Bagaimana hidup rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak yang paling tahu. Demikian juga besok kalian berdua, anakmu yang paling tahu bagaimana engkau hidup bersama-sama. Ya silakan kok ucapkan terima kasih sama istri. Sudah 25 tahun menemani. Saya sudah diberkati Tuhan untuk membangun rumah tangga sudah 25 tahun, tepatnya tanggal 26 bulan ini. April. Ya, bulan ini April saya tepat 25 tahun pernikahan. Kurang lebih 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, ya. Saya juga bersyukur selama perjalanan ini memang seperti Edward Winnie, pernikahan ini baru awal dari membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga tidak seperti yang sekarang. Ini misi baru adanya sukacita. Tapi di perjalanan pasti banyak kerikil-kerikil. Kita seperti naik kapal, terombang-ambing sedemikian rupa. Bagaimana kita memanage masalah sehingga itu jadi kenyamanan hidup. Hingga sekarang saya berdua, ada kerikil, ada ombak besar, ada apapun. Tapi selama kita berdasarkan kasih, cinta kasih, saling mengasihi dan tidak memberi kesempatan setan masuk, insya Allah sampai hari ini saya masih sukacita dengan suami istri saya, dan saya kepengennya seperti tadi Pak Pendeta bilang, salah satu kita yang berangkat ke surga dulu baru kita berpisah. Ya. Ucapkan terima kasih sama istri. Ini kan tadi belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih istriku yang setelah mendampingi saya baru hampir 25 tahun, dan saya mengharap cinta kasih ini berjalan sampai Tuhan memisahkan kita. Terima kasih istriku. Iya, silakan istri ucapkan terima kasih. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk pendampingannya selama 25 tahun pernikahan dengan suami saya. Saya berterima kasih untuk suami saya sudah menjadi suami dan papa yang baik buat anak-anak kita. Iya. Iya, 26 April kawin perak. Merayakan kawin perak ya, iya. Silakan ucapkan terima kasih. Ya, salaman boleh ya. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Edward Makari dan Wene Gebina Adelia, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Edward Makari dan Wena Gebina Adelia. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam berkat-Mu. Biarlah perjalanan kehidupan rumah tangga mereka hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, usahakan, jadikan berhasil. Dan Tuhan juga berikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga orang tua dan wali orang tua yang sudah ikut dalam pemberkatan nikah ini. Tuhan berkati mereka, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan usaha dan kesehatannya. Dan juga masa depannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Dalam anugerah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami, rumah tangga kami sungguh dalam berkat Tuhan. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Kalau kami juga berdoa untuk setiap acara, bagi mempelai berdua, biarlah semua penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.